Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Selamat tahun baru buat smart viewers semua, dan lihat konsep baru untuk Movie Freak 2022, dan tentunya sofa yang sebesar ini nggak mungkin gue sendiri karena gue akan ditemenin sama temen gue, Nathan. Aduh Tan, silakan. Gokil bro. Nah sekarang ya Movie Freak akan ditemani oleh kita berdua ya Bim. Iya, lebih enak nih berdua nih kita ngobrol filmnya. Untuk episode awal ini gua dulu yang nemenin Oke. Oke, Smart Viewers, di sini tentunya kita akan bahas mengenai film dan Film. Yes, alright. Nah, untuk memulai tahun baru ini juga kita pengen ngasih tahu ya, Bim, ada upcoming movies. Yes, tentunya upcomingnya juga superhero lah ya. Ya, kita akan spesifikin di superhero dari dunia Marvel dan DC. Ya, tim DC Marvel nih. DC gue. Aduh, gue diisi bro. Ya udah terus. Tapi kalau dari DC banyak banget memang yang gue lumayan senengin. Karena pada tahun ini akhirnya mulai lebih padat lah, setidaknya dari tahun 2021 ya. Ya nggak sih? Bener. Lebih padat kan untuk seri-seri, apalagi film-filmnya gitu. Yes, filmnya juga core-core juga kan semua kan. Nanti kita akan sebutin ada apa aja lah ya. Akan kita sebutin ada apa aja. Kalau gitu langsung aja kali ya. Oke, boleh. Sebelum masuk kita mau jelasin dulu ada seri-seri apa aja. Kita kasih tidbits kecil-kecil dulu aja ya. Series juga banyak nih ya. Series juga banyak. Superhero Marvel dan DC. Dari yang pertama ada apa, Bim? Yang pertama itu ada Miss Marvel. Gitu. Miss Marvel ini di Disney Plus akan keluar ya? Disney Plus mestinya akan keluar ya, karena memang kemarin juga abis di konferensi Disney itu langsung dirilisin ada 4 film yang akan datang. Tapi yang akan keluar di 2022 salah satunya ini adalah Miss Marvel ya gitu. Di sini dia akan bukan sequel dari Marvel. Bukan Captain Marvel. Captain Marvel. Beda ya guys. Jadi Captain Marvel sama Miss Marvel. Nah, tapi dia dipanggilnya sama dong. Panggilannya kan sama. Miss. jadi guru ya. Kenapa Miss ya? Marvel dipanggilnya mungkin. Marvel. Ya, Miss Marvel. Dia ini padahal dibilangnya Miss Marvel dan memang karena dia masih umur 16 tahun. Oh, dia masih 16 tahun? 16 tahun. Belum tahu nih. Ini ceritanya seorang bernama Kamala Khan. Kamala Khan. Gitu. Kenapa ini kita fun fact dikit aja karena memang di sini dia lumayan di look up tuh oleh teman-teman dari Islam. Karena dia sendiri populernya adalah karena salah satunya dulu yang akhirnya kayak bisa dibilang apa ya? Karena kayak ada someone to look up tuh gitu. Oke. Gitu. Menarik sih berarti nih. Ini salah satu series yang mungkin wajib kita tunggu karena menurut gue Marvel sekarang udah berani ngeluarin series-series yang kayak misalnya Hawkeye dan lain sebagainya tuh yang sangat amat proper gitu loh. Betul. Nggak harus karakter-karakter gede gitu kan. Nggak harus karakter-karakter besar gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu batu lompatan juga ya. Setuju banget. Tapi dia akan nyambung gak sih sama universe-nya si mestinya sih masih di satu MCU ya, cuma apakah nanti di dalam Miss Marvel akan ada cameo-cameo dari karakter-karakter lain? Iya, mungkin harusnya ada untuk narik daya ini nggak sih? Iya benar sih. Penonton. Iya benar. Nah, terus yang kedua, series yang kedua ini ada dari kali ini dari DC bro. Yoi. Peacemaker bro. Peacemaker. John Cena. You can see me. Jujur ya, Peacemaker tuh di Suicide Squad yang terbaru ya, James Gunn, itu dia cukup outstanding sih menurut gua. Cukup outstanding ya. Makanya mungkin dibuat seriesnya tersendiri karena memang ini nggak spoiler juga, udah lama juga ya filmnya. Memang di post credit scene-nya juga di situ ditunjukin bahwa udah akan muncul nanti akan terlepas seri sendiri dari Peacemaker-nya. Gitu. Makanya kalau yang penasaran pengen tahu Peacemaker itu sebenarnya siapa, mungkin boleh nonton dulu yang The Suicide Squad dari James Gunn. Biar lebih tahu lah ya untuk karakter-karakternya gitu. Nah, yang ketiga ada Moon Knight. Moon Knight tuh bisa dibilang Batman-nya Marvel. Gitu, cuma versi kurang terkenal aja. Iya, ya kan? Iya gitu. Tapi yang main cukup terkenal. Oscar Isaac. Itu dia ya. Banget. Buat teman-teman juga mungkin pasti udah tahu dia karena nanti Oscar Isaac ini juga akan kita bahas di film-film yang nanti akan datang dari Marvel. Benar. Dia cukup main banyak film ya akhirnya tahun 2022 ya. Betul. Untuk yang penasaran sebenarnya dari seri-seri yang tadi kita sebutin ini ada Miss Marvel sama Moon Knight, mungkin belum tahu kalian karakternya siapa, bisa nonton dulu. Trailer udah keluar. Udah keluar ya trailer. Udah keluar. Nah, ini masuk lagi di satu ini setelah tadi apa? Moon Knight. Ada She-Hulk. Nah, trailernya juga udah keluar, guys. Ini yang gue tunggu-tunggu sih. Karena karakter Hulk ya kita tahu ya. Sama itu karena karakter besar. Betul. Gitu, dan dia ada She-Hulk nih. Ada She-Hulk. Nah, itu dari mana nih? Apakah dia keponakannya Bruce Banner atau sebagainya itu kita nggak tahu ya. Ya, buat teman-teman makanya penasaran langsung nonton aja trailernya. Yes. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke
Film ya? Film pertama ya. Yes, film pertama udah gue Film pertama dari Marvel. Dari Marvel nih kali Dari ini. Marvel dulu. Oke, Ini kita masuk ke dalam dunia animasi dulu ya. Dunia animasi. Dunia animasinya dulu. Di sini film pertamanya ada Spider-Man Across the Spider-Verse. Alright. Ini adalah film yang menurut gue salah satu animasi terbaik favorit gue. Favorit lu? Favorit gue. Oke, kalau gua mungkin bisa dibilang salah satu animasi terfavorit gue yang tentunya juga unexpected akan sebesar dan sekeren ini. Kalau gua nggak hiperbola, tapi menurut gua sepanjang masa setidaknya untuk gue. Sepanjang masa untuk lo? Sepanjang masa untuk gua karena dia juga menang di Oscar. Dia menang Oscar. Menurut juga. gua lumayan lah untuk Spider-Man ini karena sebenarnya dia nggak harus kayak walaupun karakternya banyak dan dunianya kan multiverse juga, dia nggak bikin kita bingung kayak harus datang, kita nggak harus kayak kenal semua karakternya menurut gua kayak gitu sih. Tapi ini part 1 ya guys. Ini part 1. Akan ada part 2 ya? Akan ada part 2 pastinya. Pastinya dong. Ya mungkin siapa tahu part 1 doang kan atau gimana gue nggak tahu. Dan memang di seriesnya sendiri, di filmnya kan di post credits-nya udah ada cuplikan ya? Bahwa nanti akan teaser di Spider-Man 2099. Yes, bener banget gitu. Ini salah satu film yang wajib banget kita tunggu sih. Pastinya. Desember nggak sih? Kalau yang sebelumnya Desember. Biasanya ini film-film Natal lah. Ya Q4 kayak ya. gitu. Ya Q4 lah ya. Aduh. Kantor banget. Gimana nih sebelum evaluasi gitu. Evaluasi. Ini dia nih. Terdekat ini ya? Terdekat. Yaitu Doctor Strange Multiverse of Madness. Doctor Strange ya. Ini keluarnya kalau dilihat sih musim bulan Mei ya. April ya? April ya 2022 itu April guys 2022 ya. Gitu dia. Nah, ini menarik sih karena si Doctor Strange ini kan yang kita tahu dari lanjutannya berarti dari si Spider-Man No Way Home. No Way Home, betul. Gitu, dan kita dikasih tahu trailernya kalau seandainya Doctor Strange itu ada 2 nih. Ada 2. Yes, katanya tuh bisa dibilang lu nonton aja animasi What If. What If, betul. Gitu, karena lu nanti bakal relate nih sama si Multiverse Madness ini. Tapi gitu. who knows apakah karakterisasinya akan sama kayak yang di What If? Karena di What If kan dia jahat ada maksudnya gitu. Ada maksudnya. Cuman kan kalau pas ini juga. Bahkan itu kan yang di perspektif yang jahat kan, malah di What If kan. Nah, di sini kan perspektif yang baiknya. Jadi nanti kita lihat aja kira-kira kayak gimana sih untuk Multiverse of Madness ini. Ini menarik sih. Ini salah satu menurut gue Doctor Strange itu karakter di MCU yang sampai sekarang mungkin orang masih mau nonton MCU karena dia. Iya. Benar-benar. Benar sih? Bukan cuma dia, tapi kan yang meranin juga Benedict Cumberbatch. Betul banget. Ini salah satu aktor yang menurut gua ya calon Oscar lah nanti. Mestinya. Ya. Di film The Power of Dog itu dia. The Power of Dog, setuju banget. Netflix. Gila banget dia main. Gue suka banget. Oke, selanjutnya kali kita akan bahas lagi, kita akan kasih tahu film. Nah, ini dia. Nah, ini yang gua agak bukan skeptis sih, cuma agak mikir-mikir gimana caranya? Gimana caranya ya? Iya, ini ada Black Panther, Wakanda Forever, Yibambe. Wakanda lah ya. Wakanda guys ya. Yes. Ini kan karena yang kita tahu si Chadwick Boseman ini kan udah meninggal ya. Iya. Gitu, dan siapa nih penggantinya? Nah, Pak, kalau gue lihat sih Pak, setidaknya paling orang yang akan ngambil senternya pasti adiknya. Nah, ini ada 3 sih kemungkinan kalau menurut gue. Coba. Yang pertama itu ada Shuri. Ya, yang kedua itu ada siapa? Kingnya siapa? Bukan, ini Kingnya ini loh, musuhnya. Oh, musuhnya siapa? Musuhnya siapa? Black Panther lah. Yang keberapa? Yang pertama. Lah kan udah mati. Killmonger. Killmonger udah mati ya? Gue nonton di universe mana? Udah mati, udah mati. Kan ditusuk. Yang terakhir. Belum sekarang. Udah, mati kan? Mati ya? Killmonger. Belum mati. Killmonger. Belum mati. Apaan sih? Killmonger. Lu nontonnya sampai habis ya? Killmonger belum mati? Belum mati, di penjara dia. Dia jadi tobat, Pak. Bohong banget. Serius. Killmonger. Serius. Bener. Dia tuh kayaknya belum mati. Mungkin gitu. nanti kita sambil cek kali ya. Lupa, Cok. Nah, kemungkinan itu ada 3. Si Shuri, si King itu, Killmonger, sama satu lagi karena universe-nya udah madness banget nih ya. Mungkin dari dunia lain. Bukan dari dunia lain, universe lain. Gitu. Iya. Ya, atau mungkin kemungkinan besar CGI. Tapi kalau CGI itu menurut gua maksa banget, jangan deh. Sayang. Menurut gua, soalnya kalau dari beberapa media lain juga setuju bahwa kayaknya yang akan ngambil center stage-nya akan ke Shuri sih. Shuri, cuma kayaknya mungkin untuk kayak ikoniknya mungkin susah ya, karena untuk orang pasti akan ngebandingin kan. Iya pasti. Nah mungkin supaya untuk lebih halus mungkin nanti pasti di dalam film keduanya akan pay tribute pasti sih. Iya, tapi kalau menurut gue ya tadi si Killmonger itu karena yang main juga Michael B. Jordan. Itu juga terkenal kan. Pastinya, actingnya juga keren banget. Orang di situ juga orang-orang pas nonton film pertama juga udah paham lah ya kalau misalnya mereka memang
apa ya, bisa dibilang empati. Orang bisa berempati dengan perlakuannya. Itu ini dia ada Thor Love and Thunder. Ya, itu dia. Nah, ini Thor Love and Thunder ini yang menurut gua apa ya? Gua pikir tuh kayak Captain America kan dapatnya 3 film, Iron Man 3 film, Peter kenapa dapat 4? Iya mungkin ini start of a new journey karena kan di sini juga gua pikir maksudnya nyampur banget Bim. Kan di sini ada Guardian of the Galaxy juga. Oh iya. Cuma maksud gua kan Thor itu angkatan pertama lah, angkatan pertamanya si Captain dan Iron kan. Gitu, tapi dia masih dapat peran yang lebih gitu. Dan Love and Thunder ini menurut gua iya, menurut lu? akan nggak tahu akan dikemasnya akan kayak gimana. Center stage-nya udah bukan di Thor lagi. Oh iya. Udah di Jen. Oh, gue nggak tahu nih. Udah di Jen. Karena di sini kan fokus filmnya kan di sini. Tapi lu udah tahu kan di sini Jen akan jadi Thor kan? Oh belum. Gila seriusan lu belum tahu. Gue kira lu kan udah tahu. Belum spoiler juga kan orang belum keluar. Dia akan jadi Thor. Dia jadi Thor. Akan gantiin si. Gue nggak bilang akan gantiin Thor, tapi kan Thor banyak. Bukan Thor sih. God of Thunder tuh ada banyak. Yang megang Mjolnir tuh banyak. Nah. Bisa jadi dia akan jadi orang yang berikutnya juga, tapi mungkin bisa jadi secara paralel Thor juga akan ada lagi, Thor juga akan tetap. Oke, tapi sorry gue potong. Si Jen itu yang main siapa? Masih Natalie Portman. Karena dia sempat hilang kan? Gue juga kaget orang waktu itu kan ini di SDCC ya, San Diego Comic Con. Pengumuman akhirnya yang banyak banget tuh, salah satunya kan ada Blade juga diumumin kan. Iya. Nah itu kaget juga gue, ternyata tiba-tiba loh ada Jen balik, dia megang palu cok. Oh, yang palu. Dia udah kelihatan banget dia. Palu Mjolnir kan? Palu Mjolnir. Bukan palu biasa. Takutnya megang palu biasa lah. Kita kan gue nggak tahu nih. Tapi bentuknya sih yang dikasih tunjuk waktu itu dia megangnya kayak palunya Thor, tapi who knows, tapi mungkin siapa tahu akan palunya bentuk modelnya lain lagi. Tapi menurut gue ya, karena ini kan ngomongin multiverse ya, mungkin menurut gue ini Jen masih tetap di dunia yang sama. Bukan Jen dari dunia lain. Iya. Aduh, jangan deh, udah yang sama aja. Jangan mentang-mentang universe kebuka, Marvel, come here gitu kan. Iya. Itu Jen yang akan Jen Foster ya kalau nggak salah. Iya, James. Kok James sih? Kok Jen. Kalau yang universe lain James, Pak. Oh, oke. Oke. Bisa dibelok-belokin ya. Tapi itu ya, jangan lupa juga di sini juga akan ada Guardian of the Galaxy, tapi who knows apakah mereka akan dapat porsinya banyak, nanti kita lihat aja. Iya. Harusnya sih ya mungkin akan nyambungnya ke Guardian of the Galaxy selanjutnya sih. Series film lainnya mereka ya. Iya. Oke. Nah, berikutnya ini kita berpindah. Kalau tadi kan masih dari Marvel Studios ya. Yes. Nah, ini kita geser dikit, ini masuk ke dunia Sony. Yes. Nah, Sony juga nggak mau kalah nih ya. Nggak mau kalah dia. Mereka udah menganggap mungkin berhasil di Venom. Nah, mungkin akhirnya mereka bikin Venom berhasil. Oke. Kali ini dia buat yang beda, mungkin sedikit lebih dark nggak sih? Lebih dark lagi. Lebih dark kelihatan karena di sini kalau untuk si Venom ya kita kalau lihat dari trailer masih ada lucu-lucu dikit lah ya. Masih. Tapi di Morbius. Yes, Morbius. Ini dari trailer pun udah kelihatan banyak akan ada tragedi-tragedi juga. Iya benar-benar. Tapi gue bingung kenapa Sony sekarang tuh malah ngangkatnya tuh villain-villain ya untuk dijadikan film sendiri. Mungkin karena hero-nya udah diambil. Iya tuh gue mau ngomong itu barusan. Iya kan? Mungkin karena memang ya hak patennya yang mereka pegang cuma yang film-film ya. Udahlah villain aja. Ya udahlah villain aja. Tapi menarik sih, case-nya gue suka Jared Leto ya. Jared Leto. Mungkin bisa balas dendam dari itu udah karakter Joker. Itu udah dari lama banget Bim. Udah lama. Maksudnya fan case. Yes. Dulu awal kan dari fan case, terus akhirnya beneran, dapat Jared Leto beneran, orang-orang pasti seneng. Feel-nya juga dapat sih dari looks-nya tuh. Dari looks-nya, udah kelihatan banget. Dari looks-nya udah kelihatan banget. Si Morbius. Kalau Tom Hardy dari komik sebenarnya agak nabrak, karena kan Tom Hardy yang di komik kan kayak lugu-lugu gitu. Oh iya. Nah, itu kan Tom Hardy badannya ini, kalau Morbius kan emang cocok lah. Cocok si Jared Leto cocok. Dan gue ngerasa nih kayaknya ya gue cukup tinggi ekspektasi gue terhadap si Morbius ini. Di Morbius? Yes. Tapi jujur aja gue kalau lihat dari trailer ada kurang sih. Berantemnya gitu. Berantemnya malah scene-nya kan belum terlalu banyak ditunjukin kan di Morbius. Trailernya maksudnya kebayang kayak Venom kan juga kayak gitu. Akhirnya pas gue nonton berantemnya kayak gitu juga. Please jangan pokoknya jangan dibuat lucu aja. Jangan udah stop gitu. Udah stop ke Morbius. Kalau Morbius kayaknya yang susah juga sih mau dibuat lucu sih ya. Dari Marvel itu aja ya. Sekarang kita masuk ke DC. Langsung aja, ini salah satu upcoming yang memang udah ditunggu-tunggu banget. Bahkan dulu berganti-ganti bahkan sutradaranya. Iya, gue udah takut banget tuh kayaknya ini bakal fail, ternyata akhirnya enggak sih, harusnya masuk mendapat di sutradara Matt Reeves. Yes, Matt Reeves gitu. Nah, udah tahu filmnya apa?
The Batman. Gitu Yang meranin Robert Pattinson ya. Robert Pattinson. Ini dari trailernya tuh salah satu scene yang menurut gua ada scene terbaik sepanjang film Batman. Yang mana? Terakhir, yang mobilnya kebalik terus. Oh iya. Gila. Lu udah liat trailer yang terbaru belum? Udah. Ya nggak, yang terbarunya lagi. Emang ada? Iya. Apa sih kalau tiba-tiba terbaru mulu? Trailer udah keluar 3. Udah keluar 3? Iya. Pasti gua udah lihat. Coba yang mana gua tahu. Yang dia berantem pakai apa? Flare. Iya. Ya itu ya. Oh udah ya. Yang terbaru itu yang mobilnya pas dia berhenti ngerem gitu. Yang ternyata kameranya dari knalpot tuh. Oh iya gila. Gila itu yang keren. mobilnya kebalik-balik tapi ngambilnya dari knalpot. Iya itu keren. Nah ini yang gue suka tuh The Batman ini kita dikasih tahu trailer kayaknya balik ke jati diri Batman yang beringas banget. Kita dikasih lihat Batman masa yang masih masa stres gitu loh. Iya benar. Tapi kelihatannya kan dia masih muda juga kan. Kayaknya masih. Makanya mungkin masih belum bisa dikontrol emosi-emosinya. Soalnya di cerita Batman, jadi dari komiknya itu kan ada ini mungkin tidbits sedikit aja dari Batman Year One. Jadi ya tahun-tahun pertama dia jadi Batman emang rada kayak gitu. Kasar-kasar gitu. Jadi mungkin di sini kita nggak tahu. Mungkin dia kan di sini makanya penuh bilangnya penuh vengeance, penuh rasa amarah, balas dendam dan lain-lain gitu lah. Tapi gue bukan balas dendam, tapi tanda kutip kayak amarah balas dendam. Kita lihat lah ya Robert Pattinson yang main ya, karena gue masih belum kebayang nih sebagai Robert Pattinson sebagai Batman tuh gue masih belum lihat sosok itu. Iya di trailer tuh masih sedikit-sedikit aja. Betul banget. Satunya pasti yang ditunggu-tunggu adalah suaranya apakah akan lumayan bagus atau gimana? Karena dari trailer sih gue ngeliatnya oke-oke aja. Ini sedikit fakta, dia itu suaranya bukan ngikutin sih, referensinya adalah sama si William Dafoe. Karena dia sempat main di William film Dafoe Goblin. Goblin kan dia sempat main film berdua tuh, gue lupa judulnya. Lighthouse. Iya Lighthouse. Emang Lighthouse? Lighthouse. Iya itu dia tuh ngeliat tuh referensi suaranya tuh dari si William Dafoe. Yang di Lighthouse atau yang di Goblin? Yang di Lighthouse. Oh. Maksudnya bukan yang di Lighthouse sih, tapi dia tuh ngeliat suaranya William Dafoe tuh berkarakter. Gitu, itu mungkin sedikit fun fact. Oke, selanjutnya next. film DC selanjutnya. DC selanjutnya ada Aquaman and the Lost Kingdom. Udah selesai syuting, berarti ya dalam proses editing kita lihat, tunggu aja ya guys. Gue ragu. Ragu, kenapa? Menurut lu James Wan kemarin kurang bagus? Yang mana Aquaman? Iya. Bagus kan? Kenapa lu ragu? Gue ragunya bukan ragu sih, waktu itu gue rada skeptis karena gue kira filmnya ini nggak akan batal. Di luar ini kalau ngomongin apa ya kontroversinya si Amber Heard. Iya. Gue takutnya si Amber Heard nggak ada lagi. Sedangkan rada sayang karena kan di situ kan dia perannya tuh lumayan gede. Gede banget. Dia salah satu interestnya. Iya, kan gue nonton gara-gara Amber Heard. Gila ya. Ternyata karena itu. Ya terlepas dari Aquaman ya. Iya, gue rada skeptis. Gue takut dia di situ. Ternyata dia balik lagi, coy. Iya, dia balik lagi. Gue takut di situ tadi. Ini kayaknya akan menarik sih di Aquaman and the Lost Kingdom. Karena di sini akan ada Dolph Lundgren. Oh, dia ada. Dolph Lundgren. Akan ada Dolph Lundgren. Terus di sini kerennya Bim, Owen Wilson jadi adiknya kan? Bentar. Orm. King Orm. Oh iya. Bukan King lagi sih dia. Prince Orm. Iya, tahu gue adiknya. Iya, tahu adiknya. Akan ini guys. Berantem lagi? Enggak dong, temenan. Oh, temenan. Jadi kayak Thor dan Loki. Nah, di sini Aquaman dan King Orm akan nggak sih dari gue kerja sama tim lah ya. Gue udah lama syuting kayak gini terus nggak ada cut-cutnya jadi nggak non-stop ya, berasa lumayan ya tahannya. Tapi gitu Bim, akan ada combat bareng-bareng lah. Oke. Kan musuhnya masih tetap balik lagi. Yahya Abdul Mateen jadi apa namanya musuhnya? Yes. Yang kepala hitam itu. Kepala hitam. Lupa dan. Oke, lanjut. Nah, Bim gue suka banget. Gue serem lagi Bim di Flash. The Flash. Iya, gue takut The Flash ini gagal. Gue takut gagal. Enggak. Gue takut gagal. Tapi kalau gagal tinggal ya iya sih. Ini kan kalau kemarin tuh yang untuk remake kan titiknya kan di Endgame. Di Endgame. Nah, ini titiknya Marvel DC itu di Flash. Iya, Flashpoint nggak sih? Flashpoint dia. Dia ngambil ceritanya core ceritanya dari komik dalam serial The Flashpoint. Iya, The Flashpoint gitu. Flashpoint Paradox. Di mana si The Flash-nya Barry Allen balik ke masa lalu ya, kayak biasa lah dia mau nyelamatin ibunya. Betul. Gitu dan malah ngubah universe gitu. Butterfly Effect. Ya, Butterfly Effect. Butterfly Effect. Gitu dan dia akan ketemu sama Batman. Michael Keaton. Michael Keaton ya udah. Michael Keaton coy. Oh iya. Gokil nggak tuh? Michael Keaton. Jadi yang Batman
salah satu Batman terbaik, orang bilang-bilang tahun yang di bawah tahun 2000, Michael Keaton akan kembali menjadi Batman lagi. dulu, Michael Keaton tuh setahu gue masih kontroversi, dia mau balik apa enggak. Yang udah pasti bukannya Ben Affleck. Apaan? Emang ada Ben Affleck? Nggak ada kali, Bim. Gue nggak tahu ya. Malah gue nggak pernah dengar sama sekali beritanya Ben Affleck akan balik di sini. Karena Michael Keaton itu udah fix. Oke. Nanti kita lihat ya. Dan Gua lupa, emang kayaknya di trailer tuh ada deh kostumnya. Kostumnya Michael Keaton. Iya. Yang dari belakang doang Iya, cuma iya. ada tanduk doang. Itu Michael Keaton. Salah satu yang paling ditunggu sama fans DC sih. Gue banget, pasti setuju. Iya kan? Karena ya benar titik balik. Lu mau ngubah satu universe yang sudah Betul. berantakan ini ya. Apakah akan tapi anehnya lagi The Flash ini kan tengah-tengah. Di akhir tahun kan setahu gue Aquaman dulu baru The Flash. Iya. Ya cuma mungkin atau kayaknya tadi itu yang paling akhir tahun siapa? akhir tahun Black banget. Adam juga masih ada kan? Black Adam, iya benar. Nah makanya gue bingung, ini kok mesti titik balik, kenapa dia ada di tengah-tengah dari antara film-film yang lain? Tapi gue nggak ngerti sih, maksudnya si The Flash ini yang gue takutin nih, sangat amat gue takutin adalah dia tuh mau ngubah recastnya si Batman sama Superman nih. Oh benar. Karena dua itu yang masih gantung kan. Si Henry Iya. Cavill sih masih megang. Tapi si Ben Affleck kan Ben belum Affleck mau. udah pasti, iya. Iya kan? Nah Benar-benar. itu yang gue takutin. Padahal menurut gue di situ udah punya start point yang bagus banget. Batman-nya Ben Affleck, Henry Cavill. Iya. Cast-nya udah gila banget lah. Betul. Sayang aja. Oke, nah nanti kita lihat aja lah guys, kira-kira The Flash ini untuk kalian ekspektasinya seperti apa, silahkan komen di bawah. Iya. Ini singkat aja ya, karena di sini bentuknya animasinya. Kalau tadi kan ada animasinya dari Marvel, Spider-Man. Nah di sini animasinya tapi bentuknya anjing, anjing dan kawan-kawannya. Gue baru tahu nih. Lo baru tahu? Gue baru tahu. Ada DC League of Super Pets. Ini animasi, movie. Jadi ceritanya Batman punya anjing. Batman-nya lagi kena gangguan kryptonite atau kayak nggak bisa kerja, yang kerja anjingnya. Oke. Tapi Anjingnya super power. anjingnya super power. Anjingnya super power kayak Maksudnya Batman. punya- Bisa nembak, bisa niup. Oke. Tapi kan animasi, maksudnya ini Iya, dalam dunia universe yang dimana anjingnya ada bisa ngikut bantuin dia juga. Iya. Tapi ini akan keluar di bioskop. Akan keluar di bioskop. Ya, gue takutnya cuma di HBO atau Nah, apa. Ini di Indonesia kadang yang kayak begini. Nah ini pasti pasarnya pasti anak-anak lah ya. Iya, pasarnya anak-anak Anak-anak sih. banget kalau ini, karena ya lucu-lucuan gitu. menarik sih. Terus yang terakhir ada Black Adam. Yes, Black Adam yang tadi kita udah mention ya. Kita udah mention tadi ya, Black Adam ini gua 8 tahun dibikin, Bim. 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun Dari dibikin. kapan ya? Berarti. Ini 2022, kurang Case-nya diumumin kan? The-Rock-nya? 2014, men. 2014 ya? 2014, 8 tahun yang lalu. Tapi gue emang ingat sih Black Adam tuh maksudnya The Rock udah sempat Udah lama banget. Udah lama banget. Akhirnya tapi mungkin baru syutingnya belakangan ini kan. Iya baru. Kemarin udah keluar teasernya di DC Fandom, mungkin buat teman-teman bisa langsung cek aja trailernya kali ya. Tapi gue kepo juga akan sebagus apa, karena Shazam pun kan budgetnya kurang besar ya. Gede kali. Shazam kurang besar, dia tuh budgetnya. Iya budgetnya. Oh iya, nah Shazam. Black Adam apakah Iya. akan apple to apple sama Betul. Shazam atau enggak nih? Di Shazam kan dia udah dikasih teaser juga tuh bakal ada Black Adam sebenarnya. Waktu pas Iya. duduk di singgah sana, Iya. dan ini kursi ke-7 punya siapa nih? Ya tapi itu gue dia. kepo, nggak tahu dia akan ini Ketemu atau iya. kita nggak tahu juga kan. Di sini Black Adam pokoknya intinya dia adalah anti-hero. Yes, betul banget Gitu. Ya kurang Oke. lebih itu ya tadi ya, film Marvel, DC, Series-seriesnya juga. gitu yang wajib banget kita tunggu di tahun 2022. Pastinya. Dan nanti kita mungkin akan review ya. Yes, pastinya Bagus. sih. Pastinya nggak sih? Pasti, gitu. itu pasti banget. Nah, buat teman-teman kalau misalnya kalian ada ekspektasi lain mungkin terhadap Movie Freak tahun ini, atau mungkin nextnya kita harus fokus kemana, bahas apa. Kalau misalnya ada next episode, kalian buat teman-teman pengen kita review apa, silahkan aja komen di bawah. Jangan lupa juga tentunya untuk like, subscribe, menyalakan Lonceng. loncengnya. Gitu ya. Yowes. Oke, kalau kayak gitu, thank you banget buat Smart Viewers yang udah nonton sampai sekarang. Tadi udah Iya. Kebiasaannya dia yang ngomong kan. Biasanya yang Makanya ngomong. sekarang kagok, tiba-tiba gue yang ngomong, udah dia mau ngomong apa lagi. Ya Oke. pokoknya kalau seandainya kalian punya rekomendasi atau film apa lagi yang mau dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar juga Tadi ya. gue ngomong gitu. Oh tadi ngomong gitu juga. udah Biar double bingung, ya. udah habis bingung mau Biar ngomong. double. Oke, lah kalau pamit dulu kali gitu. ya. Yes. Oke, Smart Viewers, nanti next time kita akan ketemu lagi. Akhir kata Nathan pamit. Oke, Bimo pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.